يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin masih dalam kitabul adab, kitab tentang adab, masih dalam bab al-istikharah wal musyawarah. Istikharah demikian pula musyawarah. Arti istikharah talabul khairil amrain liman ihtaja ilaihi wa taufiq lahu. Arti istikharah yaitu mencari kebaikan dari dua perkara bagi orang yang menginginkan taufik, mendapatkan kecocokan dari kebaikan yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, akan tapi dia bingung. Ada dua pendapat, ada dua pilihan di mana dia harus memilihnya, maka dianjurkan untuknya istikharah. Di antara perkara yang harus diperhatikan tentang permasalahan istikharah, yang pertama, sebagian mereka orang-orang awam terkhusus mereka menyangka bahwasanya istikharah itu diakhiri lewat mimpi. Si fulan memilih dua atau memilih salah satu dari dua pilihan. Apakah dia kaitannya dengan muamalah jual beli atau munakahah, apakah tentang masalah urusan pernikahan, dia harus memilih antara satu dengan dua, atau permasalahan apapun. Maka sebagian orang awam mereka menyangka kalau sudah istikharah nanti malam bakal mimpi yang menunjukkan, mengisyaratkan untuk memilih dari salah satu dari kedua pilihan tersebut. Akan tapi ini suatu hal yang keliru. Nggak mesti dia harus mimpi. Berapa banyak orang yang istikharah ternyata mereka nggak mimpi setelah mereka istikharah, atau ketika mereka berhadapan dengan suatu persoalan di mana mereka harus memilih dari dua pilihan, ternyata setelah istikharah justru mimpinya selain dari apa yang dihadapkan dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ini kan nggak mesti. Kan itu kita dapati sebagian mereka orang-orang awam kalau istikharah itu malam, habis isya menjelang tidur istikharah, kemudian mereka berdoa, kemudian dia tidur dengan harapan nanti ngimpi. Sebagian mereka mensyaratkan pakai baju putih, sebelumnya wudu sebelum tidur memang dianjurkan, tapi tidak dikhususkan untuk orang yang melakukan istikharah. Maka istikharah nggak harus mendapatkan taufik lewat mimpi, nggak mesti, bukan suatu syarat. Yang kedua, sebagian mereka para ulama mengartikan bahwasanya sholat istikharah itu bisa dirapel atau bisa digabungkan dengan sholat-sholat yang lain. Misalnya seorang masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar, tahiyatul masjid, kemudian dia bisa membaca sholat atau membaca doa istikharah, Allahumma inni astaqdiruka biqudratika. Tidak. Salat istikharah adalah salat yang khusus berdiri sendiri, seperti apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, idza hamma ahadukum bil amr, apabila salah seorang di antara kalian gelisah disebabkan karena dihadapkan dengan dua persoalan di mana dia harus memilih, falyarka' rak'atain, maka hendaknya dia salat 2 rakaat min ghairil fariḍah, yang bukan wajib salatnya. Artinya kalau seorang pengen melakukan istikharah, maka istikharah adalah salat yang berdiri sendiri. Artinya dia salat khusus istikharah, kemudian dia berdoa dengan doa istikharah. Kemudian sebagai mereka para ulama, mereka membahas tentang apa yang harus dilakukan
Ketika seorang sudah istikharah, terus bagaimana ciri-ciri jawaban dari istikharah? Sebagian mereka mengatakan yaf'alu mattafaq, apa yang cocok lakoni saja. Wa qala akharun, sebagian mereka mengatakan yaf'alu man syaraha lahu sadruhu, yang membuat hati lapang lakoni. Ini sebagian mereka berpendapat demikian. Akan tetapi yang paling tepat adalah apabila seorang sudah melakukan sholat istikharah, kemudian setelah istikharah dia membaca doa istikharah, maka yang mudah baginya, yang dimudahkan oleh Allah untuknya menempuh, maka lakukan. Tapi kalau ternyata kok dipersulit, pengen menempuh jalan kok dipersulit, misalnya dia mau safar, tiket justru malah naik misalnya. Ketika dia berupaya, enggak apa-apalah, tiket naik, tetap saya bayar. Ketika dia bayar, loh, ketika mau bayar ternyata tiketnya habis, ini kan dipersulit. Berarti itu bukan jawabannya. Maka yang paling mudah itulah yang ditetapkan padanya hukumnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini seputar istikharah. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab istihbabudz dzahab ila al-'idi wa iyadatil maridi wal haji wal ghazwi wal janazati wa nahwiha min tariqin wa ruju' min tariqin akhar. Dianjurkan untuk bepergian atau pergi menuju Id ketika lebaran haji, lebaran fitr, atau iyadatil marid, atau ketika seorang mengunjungi orang yang sakit, wal hajj, atau ketika haji, wal ghazwi, atau ketika berperang, wal janazati, atau ketika seorang mengurusi urusan jenazah, menghadiri pemakaman jenazah, wa nahwiha, atau yang semisal dengannya. Dianjurkan untuk pergi min tariqin, pergi dari satu jalan, war ruju' min tariqin akhar, kalau pulang dia tempuh jalan yang lain. Berangkat dari utara, pulang lewat selatan. Berangkat dari barat, kembali lewat timur misalnya. Kenapa demikian? Litakthir mawadhi'il ibadah, untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah. Ini fikih beliau, fikih Imam An-Nawawi. Apabila ditakdirkan ada tetangga sakit, masuk rumah sakit, maka kita menempuh jalan lewat selatan misalnya, jalan utama lewat selatan. Ketika kembali ke rumah, cari jalan yang lain, jangan lewat selatan tapi lewat utara, atau lewat selatan tapi nanti sempatkan, jangan belok atau jangan lurus, akan tapi belok motong jalan misalnya. Atau ketika seorang sekarang berperang atau haji, atau ketika mengusung jenazah, berangkat lewat timur misalnya, kemudian pulang lewat utara misalnya. Al-muhim, penulis rahimahullahu ta'ala, beliau mengajarkan untuk menempuh jalan ketika melakukan kebaikan-kebaikan, menempuh jalan ketika berangkat, kemudian kembali lewat jalan yang lainnya. Alasannya untuk memperbanyak tempat ibadah. Cocok nggak antum dengan fikihnya? Cocok nggak? Kata Imam Nawawi, kalau antum besuk misalnya, besuk ke RSUD lewat jalur utama, berarti Cepogo, kemudian Paras, kemudian sampai Surodanan, kan gitu. Nanti kalau kembali lewat mana? Cari jalan yang lain. Ada jalan yang lain? Sulit atau mudah? Gampang atau susah? Nggak gampang, ya nggak? Lewat mana? Jalur utama cuma lewat situ. Kalau pendapat Imam Nawawi dianjurkan. Akan tapi yang paling tepat, wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tepat adalah sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam besuk orang sakit nggak? Besuk, ya nggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam perang nggak? Perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam haji? Naam, haji. Nabi
merasakan lebaran? Iya, lebaran. Ketika beliau mengganti jalur, ketika berangkat lewat jalur satu, pulang lewat jalur yang lain, itu pada peristiwa apa? Lebaran saja, ya enggak? Ketika sholat Id saja. Ketika Idul Fitr, Nabi memerintahkan berangkat lewat sini, balik lewat tempat yang lain. Demikian pula Idul Adha. Adapun mengunjungi orang sakit itu tidak dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling terbaik adalah wa khairul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih afdal kalau begitu? Yang lebih afdal tentu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apabila seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim ingin mengamalkan dengan amal yang saleh dan dia merasa lebih baik, bukan karena enggak mengikuti Nabi, bukan, tapi dia merasa lebih baik kualitas ibadahnya dengan cara menempuh jalan yang lain, maka tempuh jalan yang lain. Contoh, seorang salat qabliyah, seorang salat ba'diyah, salatul mafruḍah, salat nawafil, salat sunnah rawatib, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Mana yang lebih afdal? Di rumah atau di masjid? Di mana yang lebih afdal? Santri di mana? Di rumah. Lantum mondok di sini, salat sunnah di rumah. Mana yang lebih afdal? Kalau lihat kepada asalnya, lebih afdal salat di rumah. Antum penduduk sini jamaah salat maghrib, ada ba'diyah, ada ba'diyah. Mana yang lebih afdal, di masjid atau di rumah? Hukum asal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di mana? Di rumah. Memerintahkan untuk salat di rumah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan seperti itu. Akan tapi inti daripada salat apa? Khusyuk. Ketika salat di masjid, qabliyah misalnya, qabliyah maghrib atau ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya, kalau dia tunaikan di masjid, dia lebih khusyuk. Apa sebabnya? Nggak ada istri, nggak ada anak-anak, nggak ada televisi, nggak ada apa lagi, nggak ada yang ganggu. Kalau di masjid dia lebih khusyuk. Allahu Akbar. Belum lagi kalau dia pulang ke rumah, lupa dia, disibukkan dengan anak, disibukkan dengan istri. Akhirnya ketika ingat 8:30 mau melaksanakan, malah capek, males. Maka yang afdal ketika itu dia sholat di mana? Di masjid. Kenapa? Karena inti sholat apa? Khusyuk. Meskipun pada asalnya seorang itu ketika sholat qabliyah, sholat ba'diyah itu afdalnya di rumah. Seorang akhwat sholat di kamarnya, itu asalnya. Tapi ketika seorang sholat di masjid, kemudian dia bisa ba'diyah di sini, banyak temannya, dan dia merasa khusyuk di sana, sholat di masjid, maka lebih afdal dia sholat di masjid. Ketika di rumahnya ada musik misalnya, ada televisi bapaknya misalnya, ada perbincangan manusia di sana, belum lagi anak istri bakal ganggu, maka lebih afdal sholat di masjid. Akan tapi semua itu kembali kepada fikih masing-masing. Apabila dia kembali ke rumah, dia ingat, dia bakal komitmen, pokoknya sholat maghrib di pondok, balik ke rumah ba'diyah di kamar misalnya, dia bisa komitmen. Yang kedua, anak istri bisa dia tinggalkan, bisa dia kalahkan. Adapun mungkin ada suara-suara masuk misalnya, entah itu televisi, entah itu suara musik tetangga, dia bisa mengkondisikan, maka tetap yang lebih afdal dia kembali ke rumahnya dan sholat di rumahnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Qala rahimahullahu ta'ala an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu Id. Lihat lafadznya khusus di sini, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat Id khalafat tariq, maka beliau akan menyelisihi jalan berangkat dengan jalan pulangnya. Berangkat lewat selatan, pulang lewat utara, berangkat lewat timur, balik lewat barat. Ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Qaluhu rahul Bukhari
Qalu khalafat tariq, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maksud khalafat tariq yakni dhahaba fi tariq wa raja'a fi tariqin akhar. Maksudnya khalafat tariq, menyelisihi jalan, maksudnya adalah berangkat lewat satu jalur dan pulang ke rumah lewat jalur yang lain. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Pelajaran yang bisa kita petik daripada hadis ini, yakni dianjurkan, memang dianjurkan ketika seorang berangkat Id, sebentar lagi ya insyaallah Id ya, ketika berangkat dia lewat jalur yang satu, ketika balik dia lewat jalur yang lain. Kenapa demikian? Yang pertama, ittiba'us sunnah. Kenapa kok kita harus seperti itu? Yang pertama, karena kita mengikuti sunnah. Kenapa kau harus berangkat lewat satu jalur, balik lewat jalur yang lain? Ittiba'us sunnah. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa demikian? Karena bumi akan bersaksi pada hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi akan bersaksi, akan ikut mengkabarkan akan peristiwa yang pernah terjadi di atas punggungnya, karena Allah auha amara, karena Allah memerintahkan bumi untuk mengkabarkan peristiwa yang terjadi di atas punggungnya. Ketika antum jalan lewat sini, kembali lewat tempat yang lain, maka akan banyak yang bersaksi akan perbuatan baik antum. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, untuk menampakkan syiar Islam. Bisa jadi ketika antum lewat, berangkat menuju Id lewat satu jalur, ternyata banyak muslimnya di sana. Ketika balik ternyata banyak non muslimnya. Ketika antum kembali berjalan kaki menampakkan syiar lebaran, itu akan memperlihatkan kepada mereka kebahagiaan kaum muslimin, menampakkan kekuatan dan ukhuwah persaudaraan di tengah-tengah mereka. Ini menampakkan kemuliaan Islam di tengah-tengah mereka, orang-orang yang bermasalah. Apakah orang munafik, orang yang lemah imannya. Kemudian di antara hikmah yang lain, untuk meratakan padanya sosial di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita lewat jalur yang satu, ternyata rumahnya megah-megah, Masya Allah, dari pondasi sampai atap 5 meter, lapang rumahnya. Belum lagi pernik-perniknya, Masya Allah, membuat hati bertecak kagum melihatnya. Ketika balik lewat kampung yang lain, Masya Allah, lantainya cuma tanah, biliknya, gedeknya sudah miring-miring, kalau ditiup angin mungkin bisa roboh. Banyak anak-anak yang pakai baju lebaran tapi bukan baju yang baru, baju-baju yang nggak bagus, menandakan kalau kurang ekonominya. Diharapkan antum terketuk hatinya, mau berbagi ke sana ketika melewat pemandangan yang seperti kurang menyenangkan, meskipun mereka berbahagia dengan dunia yang apa adanya. Mungkin rumahnya nggak indah, mungkin hartanya tetap kurang, tapi mereka bisa merasakan lebaran. Ketika antum melihat hal yang seperti itu, diharapkan hatinya terketuk dan mau berbagi kepada saudara-saudara antum yang membutuhkan. Itu dari sekian hikmahnya. Akan tapi yang paling utama jelas sunnah. Kenapa kok kita harus ganti jalur, berangkat dari jalur satu, pulang lewat jalur yang lain? Di antara hikmahnya apa? Ittiba'us sunnah. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqis syajarah. Nabi kalau keluar dari jalur syajarah, jalur syajarah ini adalah jalur pohon. Ini adalah nama tempat yang ma'ruf, yang dikenal bagi orang yang pengen pergi dari Mekah menuju Madinah. Jalur Mekah menuju Madinah lewat jalur berpohon. Dan Nabi SAW kalau keluar dari Mekah menuju Madinah, itu tujuannya apa? Kembali ke rumahnya. Yadkhulu min tariqil mu'arras. Kalau keluar
itu lewat jalur syajarah. Kalau kembali lewat jalur mu'arras. Mu'arras itu sama nama tempat juga. Ini lebih dekat, lebih ringkas jalannya daripada jalur syajarah tersebut. Wa idza dakhala Makkah, dan Nabi SAW kalau sudah masuk ke Mekah, minathaniyatil ulya, beliau lewat lembah yang lebih tinggi. Wa yakhruju minathaniyatis sufla, kalau masuk ke Mekah lewat lembah yang tinggi, tapi kalau keluar dari Mekah lewat jalur thaniyatis sufla, lembah yang lebih rendah. Muttafaqun alaih. Silang pendapat para ulama, kenapa kok Nabi ketika haji lewat jalur ini, kembali lewat jalur yang lain? Apakah ini ta'abbud? Ta'abbud itu artinya apakah ini bagian daripada jenis ibadah? Memang harus seperti itu, berangkat dari satu jalur kemudian kembali lewat jalur yang lain? Apakah memang itu bagian daripada ibadah? Au li'annahu ashal, atau karena memang ini jalurnya lebih mudah, kalau mau berangkat lewat sini lebih enak, kalau balik jangan lewat situ tapi lewat yang lain. Kenapa? Lebih gampang jalannya. Apakah seperti itu yang dimaksud, atau memang ada nilai-nilai ibadah di sana? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang pertama sunnah, udah ikutin saja, itu sunnah. Kalau berangkat haji berangkat dari jalur satu, kalau kembali lewat jalur yang lain, udah ikutin saja. Demikian pula id, berangkat dari satu jalur kembali lewat jalur yang lain, udah ikutin saja. Yang kedua, khusus buat haji, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, li'annahu ashalu, karena jalur yang seperti ini ketika itu lebih apa? Lebih mudah untuk dilalui. Sama seperti pelajaran yang bisa kita petik dari awal tadi ya, khusus buat haji, demikian pula untuk Id, dia berangkat dari satu jalur dan kembali lewat jalur yang lain. Kemudian fikih itu menjadi berkembang. Beliau rahimahullahu taala mengembangkan fikih haji dan juga Id, dikembangkan kepada ibadah-ibadah yang lain. Seperti apa tadi? Apa tadi? Mengunjungi orang sakit. Apalagi tadi? Ngurus pemakaman jenazah. Apa lagi? Tadi berperang, jihad. Apa lagi? Ziyaratu fillah misalnya, kunjungin rumah orang tua, lama nggak pulang, mudik misalnya, berangkat lewat utara, balik lewat selatan misalnya. Apakah mesti seperti itu? Tidak mesti seperti itu. Kata Ibnu Utsaimin, kalau memang lebih mudah jalurnya berangkat lewat utara, balik lewat selatan, silahkan. Tapi itu bukan sunnah. Yang lebih tepat kepada sunnah dikhususkan haji dan apa? Id. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Babun, masuk pada bab berikutnya. Istihbabut taqdimil yamin, dianjurkan untuk mendahulukan bagian kanan fi kullin, pada setiap urusan, atau fi kullima, pada setiap, huwa min babit takrim, didahulukan bagian kanan kalau terdapat padanya unsur pemuliaan. Ada unsur pemuliaan atau tidak? Ada, berarti kanan lebih dahulu. Contoh apa? Apa contoh? Konan, apa contohnya? Mendahulukan bagian kanan apabila di dalamnya terdapat unsur pemuliaan. Contoh apa? Apa rizqa? Contoh apa? Mendahulukan kanan apa? Khalfah antum. Antum. Nggak usah merem-merem ya antum. Bersihin masjid, kanan dulu sebelah sana. Oh, masuk masjid, masya Allah. Masuk masjid dengan kaki apa? Kaki kanan. Ahsan. Ada pemuliaan buat masjid? Ada. Seorang memuliakan dirinya dengan apa? Dengan memasuki tempat yang mulia. Maka diawali dengan kanan. Jelas sampai sini? Paham nggak? Kalau gunting kuku, mana dulu? Gunting kuku. Kanan dulu atau kiri dulu?
Gunting kuku ada unsur pemuliaan nggak? Hah? Ada nggak? Ada apa enggak? Di mana letak pemuliaannya? Hah? Nggak ada, itu pembersihan namanya. Iya nggak? Gunting kuku itu masuk dalam bab tathir, pembersihan. Kalau ngebersihin, kanan dulu atau kiri dulu? Hah? Kalau bersih-bersih kanan atau kiri? Hah? Afwan, antum cebok pakai tangan apa? Hah? Kiri atau kanan? Ya kiri. Berarti gunting kuku masuk mana? Pembersihan. Dia lebih dahulu di mana? Tangan kiri lebih dahulu dipotong. Terus mana yang lebih dahulu? Jempol dulu atau kelingking dulu? Hah? Lihat bagian yang paling kiri yang mana? Kelingking. Berarti kelingking dulu kalau motong ya. Nanti dirubah. Jangan asal jempol, tengah, mental lagi telunjuk. Kelingking dulu, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Kemudian jempol kanan, kemudian telunjuk kanan, terus beriringan. Masya Allah. Kayak gini kita diajarin sama ulama. Ini diajarin sama Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau gunting kuku, kiri terlebih dahulu, jari kelingking, terus berjalan ke jempol, ketemu jempol kanan, terus terakhir di kelingking sebelah kanan. Sikat gigi, antum sikat gigi ke tangan kanan, tangan kiri. Dianjurkan dengan tangan kiri. Jadi sikat gigi pakai tangan kiri. Dianjurkan dengan tangan kiri. Lah kalau nggak bisa, fattakullah mastata'tum, tangan kanan daripada nggak gosok gigi antum. Iya. Kenapa antum nggak gosok gigi? Kata Ustaz suruh pakai tangan kiri, ana nggak bisa. Lah terus gimana? Ya mending miara jigong. Ajib. Baik. Dianjurkan untuk mengawali bagian sebelah kanan jika di sana terdapat padanya unsur pemuliaan. Kal wudu, seperti wudu. Kanan dulu kan? Wal ghusl, demikian pula kalau mandi. Nah, mandi junub. Tahu mandi junub nggak? Mandi besar. Apa mandi besar? Gayungnya besar, embernya besar. Mandi janabah. Gimana cara mandi janabah? Antum udah pada dewasa, antum rijal semua. Suara antum besar-besar. Ada yang udah kumisan, ada yang jenggotan, Masya Allah. Pada kelas 1 ya. Gimana mandi junub? 1, wudu dulu. Niat. 2, apa? Membersihkan seputar kemaluan. Gak usah malu. Yang 3, cuci tangan. Terus wudu. Terus apa? Rambut. Kalau sudah wudu selesai, maka sudah cuci bagian yang kena wudu. Upayakan sebelah kanan. Mana yang kena wudu? Kepala, kan itu. Wajah. Setelah itu bagian kanan. Yang anggota wudu dulu. Setelah itu baru anggota wudu sebelah kiri. Setelah itu badan bagian sebelah kanan. Selesai, badan sebelah kiri. Itu urutan mandi diajarin. Komplit agama kita. Tinggal antum saja mau praktek apa enggak. Kok susah banget Sat? Ya sudah, antum cari kali nyemplung aja beres. Enggak masalah, boleh. Yang penting apa? Niat. Kadang kan santri suka malu ya. Waduh, bangun tidur ngimpi basah. Masya Allah. Mau mandi malu, takut ketahuan sama temennya. Ya sudah, antum pura-pura berenang aja. Cari kolam renang, anda mau berenang, bismillah, niat pengen mandi janabah, udah nyemplung aja, nggak usah wudu, syah insyaallah taala. Habis berenang suaranya berubah jadi besar, kayak hal, masya Allah. Ketahuan, oh antum balik. Wa tayammum, demikian pula tayamum. Tayamum juga sama ya, baca bismillah. Dia sama seperti wudu. Dia baca bismillah, dia tepuk, dia tiup. Mana tangan dulu atau wajah dulu? Silang pendapat, ada yang mengatakan wajah dulu, ada yang mengatakan tangan dulu. Akan tapi kalau lihat urutan wudu tangan mana? Tangan atau wajah? Tangan dulu, tangan. Setelah itu baru wajah. Setelah itu apa? Doa.
Sama seperti doa apa? Doa wudu. Apa doa wudu? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani. Itu doa makan, Mas. Apa? Zikri. Tahu nggak doa wudu? Selepas wudu apa doanya? Antum muslim bukan? Muslim. Bisa syahadat nggak? Ya coba, doa wudu apa? Jangan-jangan nyamar antum. Lupa syahadat, lupa, astagfirullah. Apa enggak? Doa setelah wudu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa enggak? Doa setelah wudu apa enggak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuftah lahu abwab al-jannah athamaniyah, akan dibukakan pintu surga yang 8. Masya Allah, jangan diremehkan. Walubsu thawb, demikian pula kalau pakai baju awali dengan tangan kanan. Jelas ya? Demikian pula pakai celana, pakai kaos kaki, awali dengan tangan kanan. Kalau mau lepas berarti awali dengan bagian kiri. Kalau mau wudu, sekarang wudu nih, ketika wudu antum gulung baju nggak? Iya nggak? Mana dulu, kanan dulu atau kiri dulu? Bareng? Susah, nggak bisa bareng. Mana lebih dahulu? Dia sama seperti melepaskan, jadi diawali dengan kiri dulu. Kalau mau wudu, kiri dulu baru kanan. Masya Allah, fikih itu luas. Diajarkan kita alhamdulillah sama para ulama ya. Wan ni'al, demikian pula sendal. Pakai sendal dengan tangan atau kaki kanan, kemudian melepaskan dengan kaki kiri. Wal khuf was sarawil wa dukhulil masjid was siwak wal iqtihal. Demikian pula pakai khuf, sepatu, sarawil, celana. Wa dukhulil masjid, demikian pula kalau masuk masjid. Was siwak, ketika sikat gigi bersihkan bagian kanan. Ada unsur pemuliaan di situ. Wal iqtihal, pakai celak. Pakai celak. Nabi SAW suka pakai celak sebelum tidur. Kadang pakai celak sebelum tidur. Itu memperbagus mempertajam pandangan mata dan menyehatkan, menyuburkan bulu mata. Tapi biasanya perempuan yang pakai ya, padahal Nabi SAW suka pakai sebelum tidur. Iktihal, pakai celak sebelah kanan terlebih dahulu. Wa taqlimil adfar, demikian pula potong kuku. Wa qasas syarib, demikian pula cukur kumis. Wa naifil ibd, demikian pula mencabut bulu ketiak. Wa halqi ra's, demikian pula cukur rambut. Cukur rambut bagian kanan terlebih dahulu. Kalau antum meriang minta dikerokin, bagian mana dulu yang dikerokin? Kanan kiri? Bagian kanan. Kanan dulu. Bekam kanan dulu. Cukur kanan terlebih dahulu. Kemudian wassalamu ala minas salat, ketika salam selesai salat kanan dulu. Wal akli wasyurb, makan, minum. Wanatil, atau dikatakan di sini wal musafahah, ketika berjabat tangan. Wastilami hajar al aswad, melambaikan tangan kepada hajar aswad. Wal khuruj minal khala, keluar daripada kamar mandi. Wal akhdhi, ketika ngambil sesuatu pakai tangan kanan. Wal ata, ketika memberi. Wa ghairi dzalika mimma huwa fi ma'nah, demikian yang selainnya sesuai dengan maknanya. Kalau ada unsur pemuliaan maka awali dengan bagian kanan. Wa yustahabbu taqdimi al-yasar fi diddi dzalik. Kalau ada unsur penghinaan maka awali dengan bagian sebelah kiri. Kal imtikhat wal busaq anil yasar, ketika meludah atau buang riak. Ketika meludah upayakan sebelah kiri, buang riak, buang ingus sebelah kiri. Kalau mimpi buruk, kemana ludahnya?
Hah? Mimpi buruk. Ketika antum mimpi dikejar-kejar misalnya, nggak tahu siapa yang ngejar, pokoknya serem, bangun tidur ngos-ngosan, menyeramkan. Dianjurkan untuk apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke sebelah kanan kiri. Sebelah kiri. Tapi ludahnya seperti apa? Puh, 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 nggak keluar air. Kalau keluar air, kasihan istri antum. Dia mimpi hujan nanti dia. Wudukhulil khala, ketika masuk ke dalam kamar mandi, kaki kiri. Wal khuruj minal masjid, keluar dari masjid. Wa khal'i al khuf wan na'al was sarawil was thawb, lepas sendal, lepas sepatu, lepas celana, lepas baju, semuanya dengan tangan kiri. Wal istinja, demikian pula ketika bersih-bersih. Wa fi'lil maqdurati wa ashbahahu dzalik, demikian pula ketika MCK ya, membersihkan diri dengan tangan kiri, dan hal-hal yang enggak bagus dia gunakan dengan tangan kirinya. Imam Nawawi membawakan beberapa ayat di sini yang menunjukkan kalau kanan itu mulia. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang mereka mengambil buku catatan dengan tangan kanannya, maka mereka mengatakan, haum, nih baca, iqra'u kitabiyah, baca kitabiyah, baca bukuku. Dia bangga dengan buku yang penuh dengan tulisan-tulisan yang baik. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Disebutkan golongan sebelah kanan lebih dahulu. Fashabul maimanah ma ashabul maimanah, maka golongan sebelah kanan dia adalah golongan sebelah kanan. Betapa indahnya golongan sebelah kanan, dan golongan sebelah kiri betapa buruknya mereka, golongan sebelah kiri. Ini dua dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang memuliakan bagian sebelah kanan. Adapun hadis-hadisnya mungkin pada lain kesempatan insyaallah taala. Adapun masalah tadi ya, seperti mencabut bulu ketek, kemudian membersihkan kuku, itu permasalahan fikih yang boleh aja seorang dari sebelah kanan, boleh dari sebelah kiri. Al-amru wasi'. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.